dengan air. Ini teknik yang tidak ada di mana-mana. Ini mahal loh. Mahal ini. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Afif Kopi, channel terbaru kita. Kita mau ngulik seputar apa bang ini teman kali bang nanti? Olahan makanan berbasis bahan baku lokal. Lokal ya. Contohnya apa ini? Kayaknya mungkin di sini di rumput laut. Rumput laut, oke. Itu teman-teman. Ini kita ada segmen baru. Sebenarnya udah ada dari kemarin tentang potensi lokal. Kali ini ada Bang Aib siapa bang lengkapnya bang? Aib Saipullah. Dari mana bang ini? Dari Kerawang ya. Dari Kerawang ya. Salam kenal semuanya. Kebetulan saya praktisi di bidang olahan makanan. Palu gada lah. Palu gada. Artinya palu gada mengolah makanan oke, minuman oke, berbahan baku lokal oke, modern oke, apapun oke. Tapi spesialis di sebenarnya saya level skillnya itu di pastry and bakery. Pastry and bakery. Lebih konsennya di sana. Di sana. Oh ya, kali ini kita barengan di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi Sumba Timur di Waingapu. Jadi kegiatan ini sekalian iras-iras kita jumpa dengan abang ini juga. Saya juga ada kegiatan juga sama. Jadi kita satu kamar ceritanya ini, satu event dari kementerian juga. Gimana bang tentang potensi yang dari rumput laut itu sebenarnya cukup unik. Masih jarang yang belum ngolah sebenarnya. Betul, kalau berbicara potensi lokal itu sebenarnya semua daerah memiliki ya. Cuman memang terkadang para pelaku atau budaya di kita itu menganggap bahwa potensi lokal itu berpikirnya tidak memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebenarnya bukan salah. Hanya pada permasalahannya adalah mereka rata-rata kebanyakan belum mengerti. Belum mengerti tentang arti, tentang fungsi, dan terutamanya kalau ketika potensi lokal mau dijadikan sebuah produk cemilan ataupun apapun lah ya, yang mampu menghasilkan nilai ekonomis tinggi, saya pikir mereka belum mengerti dan tahu tentang teknik membuatnya seperti apa. Contohnya rumput laut. Sedikit flashback ke belakang bahwa sebenarnya di daerah saya di Kerawang itu ada pelaku usaha yang sudah memanfaatkan bahan baku lokal, bahkan mungkin dia sudah bekerja sama dengan pabrikan agar-agar Swallow. Itu dia membuat olahan mie rumput laut. Itu sudah kerjasama ya. Sudah kerjasama, kalau di rumput lautnya sudah kerjasama dengan pabrik agar-agar, dan produknya itu sudah ke Malaysia, kemudian Singapura. Itu sudah memang welcome banget. Karena apa? Karena kalau berbicara rumput laut ini memiliki nilai kandungan gizi yang luar biasa. Betul. Selain dia ada karbohidrat, kemudian seratnya juga banyak, ya, ada vitamin C, D, dan lain sebagainya. Itu sangat bagus sekali sebenarnya dengan kalau seseorang yang ingin suka kuliner tapi tidak mengenyampingkan nilai gizi. Betul. Jadi konsepnya mungkin yang kita usung adalah makanan sehat itu tidak harus mahal. Betul. Apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita jadikan pangan untuk kita untuk kita olah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Betul. Mungkin begitu Pak. Jadi gini, terus kemudian kita segmen kita pengembangan usaha juga kan. Betul. Misalkan dari pelaku baru nih, ternyata di suatu daerah ada rumput laut dan itu belum dikembangin karena kan beberapa saya ketemu juga. Mungkin di luar bidang rumput laut, kayak mungkin di kopi, yang penghasil kopi misal dari saya kan, mereka cuma dari kebun kopi, tapi tidak bisa mengolah, udah diambil dari pelaku kopi lain gitu. Bisa nggak ada harapan dari, misal kayak gitu ya, jadi rumput laut diolah dari lokal sendiri, pengembangannya agar standar kayak gitu bisa bang? Sebenarnya semua bahan baku yang ada di sekitar kita, itu bisa untuk menghasilkan. Bahwa kemudian ada konsep hulu sampai hilir itu sebenarnya konsep yang bagus. Bukan berarti bahwa konsep hulu ke hilir itu harus terfokus ke sana. Bukan seperti itu. Kalau menurut pandangan saya bahwa bagaimana kontinuitasnya ketika ini akan mampu menjadi sebuah budaya untuk mampu meningkatkan nilai ekonomis. Tinggal tadi pemahamannya cuma satu. Mereka
tertanam nggak mindset entrepreneurnya. Oke. Artinya apa? Jangankan rumput laut, jangan kopi, batang ini juga bisa. Kalau mereka memiliki konsep untuk bisnis, itu bisa. Memang permasalahan di kita adalah tadi, kenapa sih selalu tidak memiliki konsep entrepreneur? Karena di otaknya hanya dikedepankan tentang duit. Duit gitu ya. Ini yang saya pikir di kopi pun sebenarnya bisa. Mau dia menjadikan bisnis dari tanamannya bisa. Dari cara budidayanya juga bisa jadi bisnis. Apalagi dari buahnya sudah jelas. Ya tinggal mindset mereka itu mau kemana. Apakah mau bersifat bisnis ataukah hanya bersifat konvensional. Artinya ya udah gua dagang, gua budidaya. Toh nanti yang ngambil kopi ada. Nah, selama itu ada, selama itu terjadi, termasuk di rumput laut. Kalau konsepnya ya sudah gua mah tinggal budidaya rumput laut. Nanti pembudidaya aja. Selama pengolah, konsep aja. Yang pengolah nanti sana aja kayak ya, gitu. Sebenarnya itu tidak bagus ya untuk perkembangan ke depan buat pribadinya. Sebab yang namanya budidaya sudah pasti ada matinya. Ketika matinya, dia berarti hilang dong. Hilang, betul. Nah, artinya apa? Semua bisa memiliki ranah pada bagaimana kemudian melakukan diversifikasi terhadap bahan baku yang ada. Jadi keberlanjutannya adalah tinggal tergantung bagaimana cara berpikir orang tersebut terhadap kepekaan terhadap ekonomi. Dia merasa bahwa gua budidaya katakanlah kopi, katakanlah rumput laut, ini belum mampu meningkatkan. Berarti apa nih yang bisa? Karena setiap produk, setiap buah ataupun apapun lah, itu kan grade-nya tidak semua A. Betul. Tinggal berpikirnya bagaimana kemudian yang grade B, C, D, E bisa itu mampu menghasilkan, bukan lantas dibuang. Nah, saya sih berpikirnya bahwa ketika mengajar olahan berbahan baku buah sayur, kita memanfaatkan sisi yang non grade-nya atau grade B, C, D-nya. Yang A sudah pasti kepakai. Sudah A udah pasti, karena itu kan udah pasti dia baik itu ada katakanlah tengkulaknya atau ada yang memanfaatkannya itu sudah kita nggak usah cak-acik lah. Nah, yang saya kembangkan adalah bagaimana kemudian yang non grade itu mampu menghasilkan juga buat dia. Kembali lagi ke rumput laut. Ada rumput laut yang grade A, kriterianya ada, Bang? Kalau rumput laut grade A itu kan udah pasti seperti gitu, pertama adalah dia kandungan haranya itu kandungan zat racunnya itu sedikit karena tahap dari warna ya, dari warna itu kan dia harus terlihat bening. Bening hijau tapi agak bening, nggak kumuh. Nggak kayak lumut. Kalau lumut kan dia hijau tapi lumut gitu ya. Nah, kemudian yang rumput laut yang berkualitas itu dia tidak berlendir. Oh, jadi dari laut memang udah nggak berlendir? Iya, artinya tidak, maksudnya kandungan lendirnya tidak terlalu banyak. Artinya apa? Pertama adalah bahwa rumput laut ini kan kalau bahasa alga ya, kalau bahasa bukan bahasa Sanskerta bahasa Latinnya. Itu memang ini sebuah tumbuhan yang belum banyak dimaksimalkan di kita. Hanya karena rumput laut ini mengandung agar-agar sehingga produknya menjadi agar-agar saja. Cuma agar cotok. Gitu. Kemudian kalau di Jepang kan itu konsepnya digunakan sebagai cemilan. Kayak yang seraput-seraput itu ya. Nori gitu ya. Ya nori kayak gitu. Sebenarnya mencari rumput laut yang berkualitas itu sangat mudah dilihat. Secara visual pun dari warna. Kemudian ketika kita pegang lendirnya itu tidak terlalu banyak gitu ya. Artinya berarti memiliki daya tahan daya, kalau kita kan punya antibodi ya. Ya betul. Nah, tumbuhan juga sama. Antibodinya kuat, berarti dia akan tidak terpengaruh oleh penyakit-penyakit. Nah, kemudian dari rasa. Rasanya ketir apa enggak? Itu dari mentahnya dulu. Dari mentahnya. Jadi dari ketirnya itu kan kita bisa tanggulangi. Bahan baku berbasis sayur, buah itu ada penanganan khusus ketika kita mau jadikan itu sebagai bahan baku tambahan di pangan. Sebenarnya kalau buah dan
buah, sayur atau apapun lah, ada yang memang dijadikan sebagai bahan baku utama, ada yang bisa dijadikan sebagai bahan baku tambahan. Tergantung produk yang kita buat. Iya. Ya, pertama misalkan kalau agar-agar udah pasti. Itu berarti 100% rumput laut, meskipun ada penambahan. Ya. Kemudian kalau di mie misalkan, mie itu bagaimana kemudian dia mampu mengikat ya menjadi sebuah untayan atau lidi ya. Itu harus kita campurkan dengan menggunakan tepung, meskipun bahan tepungnya sedikit. Oh iya. Karena apakah bisa rumput laut tidak menggunakan tepung? Bisa, tapi nanti nilai jualnya akan tinggi. Oh iya, costnya lebih tinggi. Berarti kan prosesnya adalah kita keringkan, kita jemur, kita hancurkan menjadi serbuk tepung, sehingga bisa dicetak ya. Iya, lebih mudah dicetak. Seperti itu. Jadi secara visual dari warna, kemudian secara kita raba itu tingkat pedasnya sedikit, dari rasa tidak getir. Tidak getir itu. Yang nantinya ini buat pelatihan apa Bang? Nanti kisi-kisi lah buat teman-teman yang lebih mau mengenal potensi rumput laut, mau dijadikan apa, snack kah kayak gimana? Kalau di Sumba Timur ini kebetulan saya hanya mengusung 2 jenis, yaitu stik rumput laut sama mie rumput laut. Nah, cuman mungkin saya selalu berpegang pada prinsip bahwa semua orang itu bisa memasak. Ya. Tapi belum tentu semua orang itu tahu tentang teknik memasak. Mungkin akan ada berbeda di tingkat perlakuan. Maksud perlakuan adalah sebelum rumput laut ini kita gunakan untuk menjadi bahan baku tambahan atau bahan baku utama, maka ada proses yang harus kita lakukan. Agar apa? Tadi pertama, menghilangkan ketir. Kedua, mempertahankan aroma dan teksturnya. Itu ada caranya. Ada caranya Pak. Jadi itu berlaku untuk bahan baku berjenis sayuran dan buah. Kayak misalkan jus. Jus itu sebenarnya tidak hanya langsung dari buahnya kemudian kita hancurkan. Ada tahapan seharusnya. Kalau dalam ilmu CPPOB terkait higienitas itu ada perlakuan yang seharusnya dilakukan dulu sebelum jus. Sebelum dijadikan jus. Orang-orang taunya kan langsung dicuci, blender, dan diminum gitu ya. Betul. Sekarang begini Mas Apip. Kalau misalkan kita bikin jus, apel katakan, itu kita petik dari pohon. Apakah Mas Ajis tahu ini tuh hygiene apa tidak? Artinya terbebas dari cemaran kimia apa? Ya pasti ada bahan pestisida macam-macam. Toksiknya ada kan? Ada. Artinya semuanya itu kan apakah hanya cukup dibalut dengan air? Ya normalnya orang kayak gitu ya. Normalnya. Padahal itu enggak. Iya. Yang dibasuh ketika kita cuci tangan misalkan. Cuci tangan tanpa sabun kan beda. Betul kan? Betul. Cuci tangan saja berarti dia hanya membersihkan debunya aja. Iya. Tapi ketika cuci tangan menggunakan sabun berarti kita membersihkan bakterinya, bukan hanya debu. Iya. Nah itu sama dengan buah, sayur ketika kita mau proses untuk lebih lanjut. Gimana Bang? Nah kalau dari buah semuanya ya all about tanaman ya, yang mau kita jadikan bahan makanan. Pertama ada proses perendaman air. Dicampuri gak itu? Enggak. Jadi ada proses 2 kali perendaman. Pertama adalah kita rendam dengan air. Ini teknik yang tidak ada di mana-mana, Mas. Ini mahal loh. Mahal ini. Karena semua orang berpikir bahwa sudah mau bikin keripik singkong tinggal kupas, kita parut selesai. Ya. Paling ya cuci biasa ya. Betul, cuci biasa. Padahal ada hal yang memang mampu meningkatkan kualitas dari bahan itu ketika diolah. Salah satunya tadi, sebelum teman-teman nih, kalau yang punya olahan mau apapun itu, tapi berbahan baku, sayuran dan buah, pertama adalah teman-teman harus merendam dulu. Merendam dengan air murni ya, selama kurang lebih 45 menit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi, pertama selain membersihkan, kedua mengeluarkan, menarik kotoran dengan sistem perendaman. Dia juga akan menarik. Kayak misalkan getah, karena kan buah dan sayur dikupas dulu apa enggak Bang? Jangan.
murni ya? Buah apa dulu? Iya, maksudnya kan kalau misal singkong kayak gitu kan? Kalau singkong udah Tetap pasti dikupas. Okay. Itu singkong, umbi-umbian itu dikupas dulu. Tapi kalau yang kayak buah biasa, jeruk itu nggak usah? Kalau jeruk, berarti dia harus dikupas karena kan kulitnya tebal. Yang nggak dikupas misalkan apel, anggur, fir itu kan hanya tipis. Nah, kenapa harus direndam? Dia akan mengeluarkan getah-getah yang sifatnya tidak kuat. Betul. Karena yang teman-teman juga harus tahu ya, mungkin yang lebih ketara adalah ketika di mangga. Iya. Mangga kan dia banyak bintik-bintik hitam. Betul. Itu pori-porinya gede juga ya. Pori-porinya gede. Itu getahnya banyak sebenarnya. Ya, itu jadi membersihkan dari tingkat luar dan sedikit di dalam. Nah, setelah 45 menit nanti teman-teman akan merasakan bedanya. Ketika direndam dengan air 45 menit, dia itu akan keset. Kalau keset, itu berarti tandanya bahwa lapisan luarnya sudah tidak ada getah. Beda dengan yang tidak direndam. Nah, kedua, setelah tadi kita rendam dengan air, teman-teman itu harus dibilas dulu dengan air mengalir. Nah, ini hati-hati ya. Kalau teman-teman mau memproses apapun, jangan kemudian merendam atau membasuhnya, membersihkannya dengan air diam. Itu salah. Harus dengan air yang mengalir. Itu. Yang kedua, lakukan perendaman dengan air garam. Nah, air garam ini fungsinya apa? Tadi pertama adalah mengeluarkan toksin, racun, zat-zat pestisida yang ada di pertama buah, yang ada di sayur. Karena itu mampu mengeluarkan, masuk ke pori-pori sehingga dia mampu menarik. Ya. Dan satu lagi, garam itu adalah bahan baku alami untuk pengawetan. Betul. Selain itu juga fungsinya dari garam ini adalah mempertahankan teksturnya ketika kita olah. Untuk menjaga tekstur dari visual, kemudian rasa itu akan sama. Karena kenapa? Kalau fungsinya tadi, fungsi utamanya adalah mengeluarkan toksin, mengeluarkan pestisida. Ketika keluar itu, maka rasanya tetap akan utuh. Sehingga itu. Tapi proses ini semuanya harus dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman mau mengolah bahan baku berbasis buah dan sayur. Yang penting segar ya. Fresh. Betul. Ya, nah, fresh. Ketika sudah dicuci, ada lagi tahapan. Masih ada? Ada. Sebelum kita olah, mau itu bikin jus atau apapun, itu harus kita kukus dulu. Tujuannya apa? Tujuannya pertama tadi memperkuat umur usia produk ke depannya ketika jadi produk. Produk. Jadi nggak perlu tambah pengawet gitu ya? Tidak. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan tekstur. Tadi fungsinya garam adalah mengeluarkan toksin dan mempertahankan. Nah, ketiga, ini yang paling lebih utama adalah memperkuat rasa. Dikukus itu berbeda dengan direbus. Apapun kayak jagung misalkan. Jagung itu enaknya dikukus apa direbus, Pak Apip? Dikukus. Enaknya dikukus. Tapi pada faktanya banyak yang direbus. Termasuk seneng dikukus memang. Singkong apapun banyak kan direbus ya. Padahal yang paling tepat dan paling teman-teman untuk mampu tahu rasanya kuat adalah dikukus, termasuk bikin jus. Buah segar dikukus dulu. Harusnya dikukus. Misal tomat ya. Misal saya seneng jus tomat ya. Tetap dikukus kah? Dikukus. Nah, karena apa tadi? Dia mengumpulkan rasa. Kedua mempertahankan. Tapi durasi berapa lama? Nah, betul. Pertanyaannya yang bagus. Kan takutnya lembek kan nanti kan. Nah, tergantung kalau batas standar maksimal itu adalah maksimal 15 menit. Dari air mendidih. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau jeruk, kalau anggur, kalau tomat, itu maksimal 5 menit aja. Tapi dikukusnya di air yang mendidih. Mendidih baru ditaruh kan? Baru ditaruh. Itu kurang lebih kalau yang seratnya lembek itu maksimal 5 menit aja. 5 sampai 7 lah nggak apa-apa. Seperti itu. Karena itu akan mampu memperkuat rasa. Saya suka tomat campur lemon kayak gitu sih. Saya seneng. Kecuali kalau Mas Apip mau dimakan langsung, itu boleh. Artinya di situ memang semuanya masih utuh. Tapi kalau konsep
dibuat produk itu harus dikukus. Karena tadi kita kan mengusung produk tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi mungkin hanya membantu memperpanjang masa simpan produk saja. Kalau tahan lama tidak, belum jaminan juga kan perlu tes lagi nanti apa ini ya. Misalkan kalau jus tanpa proses tadi itu hanya kuatnya misalkan 2 hari. Ini paling sampai 5 hari. 5 hari. Itu jadi memperpanjang aja sih. Paling aja. Begitu Mas Yas. Gitu. Terima kasih Bang Aib gitu ya. Mungkin nanti kita akan sharing lagi. Ini berhubung ini masih pagi, habis sarapan, tetap ngopi ya teman-teman. Ngopi dulu Bang. Ya, oke. Ada produk kopi ini sendiri. Kopi Apip kopi luar biasa. Asli Jepara ya Mas. Jepara ini ya. Kalian bisa nanti lihat di kolom inilah. Itu ada nanti.